Panas lihat timnas Indonesia, Malaysia ingin naturalisasi striker klub Liga Belanda dan Kapten Burnley. Performa timnas Indonesia yang terus meningkat sejak kehadiran pemain-pemain naturalisasi berkualitas, memantik Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, untuk melakukan hal serupa. FAM dikabarkan ingin menaturalisasi pemain grade A di Eropa untuk memperkuat timnas Malaysia. Sejak Shin Tae-yong duduk di kursi pelatih tim Garuda pada 2020, program naturalisasi gencar dilakukan. PSSI berburu pesepak bola berdarah Indonesia yang menjalani karir di Eropa. Hasilnya, sejumlah pemain-pemain berkualitas mendapatkan kewarganegaraan Indonesia demi mendongkrak performa tim Garuda. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, serta racikan taktik dari Shin Tae-yong membuat penampilan timnas Indonesia mengalami peningkatan. Bahkan, tim Merah Putih berhasil 2 kali membungkam Vietnam dengan agregat 4-0 pada laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilan impresif timnas Indonesia dengan pemain-pemain naturalisasi berkualitas membuat kubu Malaysia panas. Tak tanggung-tanggung, FAM dikabarkan sejumlah media Malaysia ingin menaturalisasi Ferdy Druij. Saat ini, Druij memperkuat klub kasta teratas Liga Belanda, PSV Zwolle. Menurut laporan media Malaysia, Makan Bola, pemain berusia 26 tahun itu memiliki darah Malaysia dari sang nenek. Keinginan saya membela timnas Malaysia ada, tetapi buat saat ini saya sedang menyediakan dokumen yang membuktikan nenek saya dilahirkan di Malaysia, jelas Ferdy Druij di Makan Bola yang dikutip dari Future Talents. Pemain yang lahir di Uitgeest, Belanda tersebut merupakan satu di antara pemain penting di lini depan PSV Zwolle. Pada musim ini, dia berhasil mencetak 5 gol dan 2 assist dari 15 pertandingan di seluruh ajang. Tak berhenti sampai di situ. FAM juga dikabarkan mayoritas media-media Malaysia ingin menaturalisasi Josh Brownhill. Saat ini, Brownhill membela Burnley sejak Januari 2020. Berstatus sebagai kapten kedua Burnley, pemain berusia 28 tahun tersebut telah tampil dalam 163 penampilan di seluruh ajang, mencetak 13 gol plus 17 assist. Seperti dilansir Makan Bola dari Future Talents, Josh Brownhill memiliki darah Malaysia dari ibunya. Sejauh ini, Brownhill belum pernah membela timnas Inggris di segala kelompok usia. PSSI tengah mempersiapkan striker keturunan grade A tambahan untuk timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Saat ini, PSSI tengah menyelesaikan proses naturalisasi untuk satu pemain, yakni Marten Paes, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya menyatakan akan ada 2 pemain keturunan tambahan yang segera dinaturalisasi, yakni di posisi bek dan penyerang. Arya Sinulinga membenarkan pernyataan Erick Thohir. Namun, dia belum dapat memberikan detail terkait identitas pemain tersebut karena masih dalam proses administrasi. Pasti ada tambahan, lagi diurus, omongan ketum pasti benar, kata Arya Sinulinga kepada awak media termasuk Bola Sport. Arya Sinulinga juga belum bisa memastikan apakah 2 pemain tersebut dapat memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi dunia di bulan Juni mendatang. Pasalnya, proses naturalisasi membutuhkan waktu yang cukup lama. Soal kecepatan ini, proses naturalisasi, ada yang lain juga, bukan cuma kami yang mengurus administrasi. Ada beberapa lembaga, ujar Arya Sinulinga. Arya Sinulinga mengatakan kedua pemain tersebut akan memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. Ia pun mengungkap ciri-ciri salah satu calon pemain timnas Indonesia tersebut. Satu penyerang, dari Bundesliga, masuki usia matang, ia sudah matang. Usianya sekitar 25 tahun senior, tingginya kurang lebih 190, katanya. Patut dinanti, siapa penyerang yang dimaksud oleh Arya Sinulinga. Semoga sang pemain bisa memperkuat timnas di bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia kini dalam performa baik dan memiliki citra positif hingga menuai pujian dari media Cina. Hal itu muncul setelah skuad Garuda berhasil tampil apik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 2 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup F zona Asia, timnas Indonesia tampil ganas dan melumat Vietnam 2 kali berturut-turut. Peningkatan timnas Indonesia memang sudah terlihat sejak Piala Asia 2023. Bulan lalu, anak-anak asuhan Shin Tae-yong tersebut berhasil merebut 2 kemenangan beruntun dari Vietnam yakni 1-0 dan 3-0.
Hal ini yang membuat media Cina memuji skuad Garuda dan menganggap bahwa timnas Indonesia sebagai raja baru di sepak bola ASEAN, Cina punya musuh yang kuat. Dari tim lemah, yang dulu mengandalkan naturalisasi, tulis media Cina seperti dilansir dari Soha, VN. Media Cina tersebut memprediksi jika negaranya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, maka kemungkinan akan satu grup dengan Indonesia. Jika Cina juga berhasil lolos ke putaran ketiga, kemungkinan besar mereka akan berada dalam satu grup dengan timnas Indonesia, katanya. Rupanya, media Cina tersebut mengetahui potensi yang dimiliki oleh timnas Indonesia sehingga muncul kekhawatiran jika negara bertemu dengan tim merah putih. Selain memiliki pemain naturalisasi, yang diakui media Cina tersebut adalah potensi pemain Indonesia yang masih berusia muda. Membandingkan kekuatan keduanya, tentu tidak akan mudah bagi Cina untuk mengalahkan Indonesia, malah mereka harus siap secara mental menerima kemungkinan kekalahan. Bukan hanya pemain naturalisasi, mereka semuanya merupakan bintang muda dengan kualitas yang tinggi. Saat ini mereka baru memulai, dan belum menunjukkan seluruh potensi mereka. Tutupnya. Janji mulia pemain keturunan, Jairo Riedewald jika bisa memperkuat timnas Indonesia. Calon pemain naturalisasi, Jairo Riedewald sangat berharap segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan untuk sepak bola Indonesia di masa mendatang. Jairo Riedewald merupakan satu di antara beberapa pemain yang saat ini sedang dekati PSSI. Jairo Riedewald diharapkan bisa membela timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan Juni 2024. Saya berharap bisa berbagi pengalaman yang saya punyai karena sudah bermain secara profesional selama beberapa tahun di Inggris dan juga di beberapa kompetisi besar di Eropa, kata Jairo, dikutip YouTube Embassy. Selain itu, Jairo juga berharap bisa membuat pemain-pemain Indonesia lebih maju. Tentu saja hal itu dilakukan dengan komunikasi yang baik. Jairo tidak ingin kehadirannya justru mengubah timnas Indonesia. Yang pasti saya ingin membuat lebih. Saya tidak datang untuk mengubah kebiasaan di sini. Saya ingin membuat sejarah, ucap Jairo. Tetapi, saya pikir sedikit pengetahuan yang pernah saya pelajari di Eropa mungkin bisa membantu pemain muda dan pemain berbakat Indonesia untuk lebih maju dan naik ke level berikutnya, ucap dia. Lebih lanjut, pemain 27 tahun tersebut juga bertekad untuk membuat timnas Indonesia lebih kuat. Dia berharap kehadirannya mampu membuat skuad Garuda lebih berprestasi. Saya juga akan mencoba menikmati permainan dan memenangi pertandingan tentunya, mencoba untuk menang sebanyak-banyaknya, harapnya.